bagaimana kita bersikap kepada tetangga, bagaimana kita bersikap kepada sesama, ya, bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Itu kita, harta ini yang kita menjaga, sehingga apa? Sehingga dengan banyak harta itu sebenarnya orang itu hidup tidak tenang, takut dirampok, takut apa? Hilang, kan begitu. Sampai kita motor digembok sampai 3 kali itu kan kita ketakutan hilang kan. Berarti kita kan nggak tenang, karena apa? Kita menjaga harta tersebut. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu justru yang menjaga kita dari apa? Dari misalkan dari berbuat tercela. Ilmu bisa menjaga kita yang asalnya kita berbuat menuju neraka, diarahkan oleh ilmu untuk berbuat menuju surga. Nah, itulah keutamaan ilmu dibanding daripada harta menurut sahabat Ali, ya. Ini sahabat Ali. Sahabat Ali ini terkenal dengan Madinatul Ilmi, terkenal dengan Babul Ilmi, ya. Itu kan lagunya Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Itu kan Rasulullah itu ada gudangnya ilmu, sementara pintunya ilmu itu pada sahabat Ali. Jadi seluruh ilmu ini lewatnya adalah kepada sahabat Ali. Seluruh ilmu Ahlussunnah wal Jamaah ini jalur sanadnya ini kepada sahabat Ali. Karena memang apa? Pintunya ilmu Rasulullah itu adalah ada pada sahabat Ali. Kata sahabat Ali, beliau merasakan sendiri bahwa ilmu ini bisa menjaga beliau dari berbuat kemaksiatan. Sementara harta sebaliknya, harta yang harus dijaga oleh kita. Makanya sampai ada satpam juga bank itu banyak satpam itu gara-gara apa ya? Gara-gara takut uangnya dicuri. Ya, takut gara-gara uangnya dicuri. Kalau nggak punya uang ini kan nyantai. Apa yang ditakutkan coba? Nggak punya uang. Itu tidur nyenyak, makan enak, menghukumi sesuatu. Sementara uang ini ada sesuatu yang dihukumi. Maksudnya kita misalnya tahu ilmu agama, kita kan bisa menghukumi agama. Kita dengan ilmu apa? Dengan ilmu selain ilmu agama pun kita akan bisa menghukumi segala sesuatu. Beda dengan harta. Kalau harta justru ada sesuatu yang kita hukumi. Maksudnya harta itu kan wajib untuk kita keluarkan zakatnya, kemudian sunnah untuk kita keluarkan sedekahnya. Jadi harta itu apa? Menjadikan objek hukum. Jadi harta ini menjadi objek hukum. Kalau ilmu kan itu subjek. Kalau ilmu itu subjek. Kalau harta menjadi objek. Dengan harta kita itu akan terkena hukum. Maksudnya kita punya harta banyak, akhirnya kita terkena kewajiban untuk zakat. Dengan harta akhirnya kita terkena kewajiban misalkan pergi haji, ya. Akhirnya dengan harta ini kita justru banyak tuntutan untuk zakat, tuntutan infak, sedekah. Ini kan gara-gara harta. Berarti kita kan terbebani kan itu. Nah, makanya itu harta itu membebani kita itu maksudnya. Dengan kita punya harta tuh kita terbebani. Tapi semua orang pengen harta, termasuk saya juga. Ini saya membacakan punyanya Imam Ghazali, ini bukan saya ini ya. Kalau saya juga masih butuh uang. Menurut Imam Ghazali, menurut sahabat Ali itu begitu. Jadi harta itu justru membebani kita. Karena tadi ada beban untuk membayar zakat, ada beban untuk sedekah, ada beban untuk infak dan berbagai beban-beban yang lainnya. Wal malu utawi bondo, selanjutnya keunggulan harta, keunggulan ilmu dibanding harta. Wal malu utawi bondo tankusuh iku berkurang ing mal apa anafaqatu nafaqah. Wal ilmu utawi ilmu iku yasku dadi tambah-tambah apa ilmu bil infaqi kelawan den nafaqahake. Kelebihan yang selanjutnya, uang itu kalau dibelanjakan akan habis. Sementara kalau ilmu kita belanjakan atau ilmu kalau kita pergunakan justru malah bertambah-tambah. Kalau uang kan kita belanjakan makin berkurang, kalau ilmu makin kita pergunakan makin bertambah. Nah ini ada, kenapa? Justru ilmu kalau nggak digunakan malah hilang, ya. Kayak ini aja saya lama nggak saya baca, ada 10 tahun kita belajar. Kalau nggak dibaca lagi ya udah hilang semua dulu. Tapi kalau tiap hari saya baca justru akan semakin bertambah ilmu. Nah, itu kebalikannya. Kalau uang makin dipakai makin berkurang, kalau ilmu makin dipakai makin bertambah. Nah, itu keunggulan ilmu dibanding dengan harta.
Wa qala dawu sapa Aliyu sahabat Ali aidon radhiyallahu anhu, al alimu utai wong kang alim, orang yang ngerti, orang yang berilmu, maksudnya afdolun iku luwih utama minasya imin tinimbang wong kang poso. Al qaimu kang jumenengi bengi itu maksudnya orang yang sholat malam sepanjang waktu. Al mujahidu kang ahli jihad. Wa idza matalan indal kani mati sapa alimu wong kang wong alim saluma mongko bolong berlubang itu maka berlubang fil islami ing dalam Islam apa sulmatun bolongan la yasuddah kang orang buntoni ing sulma apa illa khaufin angin ganti minu saking alim. Masih kata sahabat Ali wa qala Ali aidon al alimu afdolun minasoim. Lihat ini ya, orang yang berilmu ini lebih utama dibandingkan dengan orang yang berpuasa sunnah. Ini puasa sunnah ya. Jadi kedudukan orang ilmu itu lebih tinggi dibanding orang yang ahli puasa sunnah atau ahli puasa apa? Ahli puasa apa sih? Nah, ahli puasa riyadhah, ahli puasa dalail itu puasa sepanjang hari itu. Ini derajat masih kalah dengan orang yang ahli ilmu. Kalau puasa Ramadan wajib ya, ini maksudnya puasa sunnah. Orang yang puasa sunnah ini derajatnya, atau puasa wajib sebenarnya sama, karena puasa wajib tapi didasari ilmu kan nggak sah puasanya ya. Makanya ahli ilmu ini derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang ahli puasa. Al-qaimu serta lebih tinggi pula dari orang yang ahli tahajud sepanjang malam. Tapi jangan dijadikan alasan, terus nggak mau tahajud, nggak mau puasa, derajatnya masih kalah dengan orang berilmu, ya nggak boleh gitu. Maksudnya ini kalau dibanding, apalagi ahli ilmu, ahli puasa, ahli tahajud, itu malah luar biasa, itu cepat jadi wali. Pengen jadi wali. Pengen langsung yang terakhir jihad. Itu tuh ahli jihad juga tuh. Yang jihad ini ternyata derajatnya kalah dengan orang yang ahli ilmu. Makanya daripada kita jihad-jihad, teriak-teriak jihad, itu mending ngaji. Karena apa? Derajatnya lebih tinggi orang mengaji seperti ini daripada orang yang teriak jihad-jihad yang nggak jelas arahnya. Kan begitu. Nah, walaupun jelas arahnya, ternyata kan derajatnya orang yang jihad itu tidak bisa melebihi derajatnya orang yang mengaji seperti ini, orang yang berilmu. Makanya mengaji itu memang berat, tapi balasannya memang luar biasa. Sesuatu yang balasannya luar biasa pasti memang berat untuk dilakukan. Ya, seperti kemarin itu, pengen mencapai surga kalau pakai tidur-tiduran aja enak. Pengen masuk surga tapi di dunianya tidur-tiduran. Nah, semua orang juga pengennya gitu. Tapi kan apa ya, semudah itu kita menggapai surga. Karena surga kenikmatannya luar biasa, maka menggapainya juga butuh kesulitan, butuh usaha yang luar biasa pula. Nah, itu yang yang suka dilupakan orang, pengennya enaknya doang tapi nggak mau susahnya gitu. Pengennya enaknya doang masuk surga tapi nggak mau kepayahannya, misalkan dengan menuntut ilmu, dengan mengaji, dengan menunaikan segala kewajibannya. Nah, ini harus imbang, keinginannya harus imbang. Pengen memanen padi ya harus nanam padi kan begitu. Pengen memanen padi yang ditanam adalah rumput, ya mustahil kan. Nanam rumput biar nanti saya panen padi, kan nggak mungkin seperti itu. Pengen surga ya harus menanam sesuatu yang bisa mendapatkan surga. Pengen surga tapi yang ditanam adalah sesuatu yang mendatangkan neraka, ya mustahil. Pengen surga kerjanya maksiat. Nah ini kan berarti sama saja, pengen padi tapi yang ditanam rumput, kan nggak mungkin. Ya keajaiban aja nanam rumput yang tumbuh padi itu hanya keajaiban. Kalau kata siapa? Kata eksis itu apa tuh yang lagu Malaysia itu, mustahil bagiku apa itu, banjir dalam kemarau. Nah, banjir dalam kemarau atau apa itu, takdir yang akan memastikan begitu itu lagunya itu. Ya nggak mungkin lah masa dalam kemarau banjir atau kekeringan di musim hujan. Nah,
Sama saja seperti ini, menanam rumput mengharapkan padi sama saja dengan mengharapkan surga, tapi yang ditanam adalah sesuatu yang menuju ke neraka. Makanya kita harus ya semaksimal mungkin. Ya kemarin itu kan yang saya katakan kepada guru saya itu, sebenarnya untuk menggapai surga, menjadi orang baik itu tidak susah. Nah, cuma satu kuncinya, jangan berbuat salah kepada orang lain. Walaupun kita tidak bisa banyak berbuat kebaikan, yang penting tinggalkan untuk berbuat kesalahan kepada orang lain, itu saja. Nggak usah terlalu banyak sholat, terlalu banyak nggak usah. Yang penting kita menjaga etika terhadap sesama, jangan istilahnya berusaha untuk tidak menyakiti. Ya, udah nggak usah banyak-banyak ibadah yang muluk-muluk lah ya. Yang penting kita berusaha tidak menyakiti orang lain. Insya Allah di akhirat nanti tidak banyak hisabnya. Karena kok banyakkan hisab itu kan karena kita punya kesalahan sama orang lain yang memberatkan hisab tuh. Mau masuknya kamu punya hutang, nah udah mau masuk surga kan nggak jadi ditarik tuh punya hutang, udah dibayar belum? Nah kan begitu. Misalkan mau masuk surga, oh jangan ya Allah jangan masuk surga itu dulu pernah menyakiti saya di dunia, kan nggak jadi akhirnya. Nah itu yang memberatkan seseorang untuk bisa masuk surga itu karena punya kesalahan dengan orang lain. Tapi kalau kita tidak punya kesalahan, meminimalisir kesalahan terhadap sesama, ya insya Allah lulus masuk surganya. Misalkan mau masuk surga kan nggak ada yang siapa, kita nggak pernah punya salah kan. Ya, masuk surga yang mulus-mulus aja, walaupun dalam hisabnya itu nggak punya banyak kebaikan, yang penting minimal punya keimanan kepada Allah, syahadat, punya keimanan di dalam hati bahwa Allah itu adalah Tuhan, Rasul Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Kemudian mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah sebagaimana kita. Udah itu dijamin masuk surga sebenarnya. Kalau kita tidak punya kesalahan kepada orang lain. Nah, kalau punya kesalahan orang lain dihisab dulu. Nah, kamu punya salah apa aja? Punya utang berapa? Belum dibayar. Ya kan? Siapa yang punya utang ketawa ke TV yang punya utang. Wa dawu sapa Ali radhiyallahu anhu taala nadban kelawan rupa nadom. Nadom itu puisi lah ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kalam nathar, ada kalam nadom. Kalau kalam nathar itu ya kalam yang biasa tulisan bebas, ini namanya kalam nathar kalau bahasa Arabnya. Kalau kalam nadom ini bentuk puisi, bentuk apa? Sajak kalau dalam bahasa Indonesia itu bentuk rangkaian kalimat ya, kayak di sini aku di sana kamu. Nah itu namanya nadom, bentuk nadom gitu. Kalau nadom kalau dalam bahasa di tengah-tengah ada antara kamu dan aku. Nah, itu namanya kalam nadom gitu. Tengah-tengah ada dia. Mal fakhru ora ono utawi seneng sopo illa angin li ahli ilmi maring ahli ilmu. Innahum temen setune ahli ilmu alal huda. Itu tulisannya gimana di situ? Dipisah ya? Al sama H-nya dipisah ya? Alal huda ya? Oh, berarti ini itu saya ala ilahu di itu di sini saya. Tapi saya lihat kok ini apa artinya ala ilahin di ini. Oh, berarti karena di setelahnya itu ada istahdi gitu. Nah, berarti itu ya al-hadi maksudnya. Ilal huda kepada alal huda ing atase petunjuk. Alal huda atase petunjuk iku adilatun kang nuduhake loncat ya. Iku adilatun kang nuduhake liman maring uwong istahda kang amrih pituduh sapa man. Kata sahabat alim mal fakhru illa li ahli ilmi innahum ala huda liman istahda adillatun. Tidak ada kebahagiaan kecuali bagi orang yang ahli ilmu. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang berilmu, orang yang ahli dalam ilmu, orang yang mau mencari ilmu. Innahum ala huda, sesungguhnya orang yang ahli ilmu ini selalu dalam mendapatkan petunjuk.
serta adilatun liman istada. Kemudian orang yang ahli ilmu ini juga bisa menunjukkan terhadap orang yang minta petunjuk. Jadi tidak ada bahagia. Orang yang paling bahagia itu orang yang kita dimintai bantuan bisa membantu. Itu adalah orang yang paling bahagia. Nah, termasuk di sini adalah ahli ilmu, karena ahli ilmu itu kan yang menunjukkan dari kegelapan menuju jalan Tuhan. Makanya orang ahli ilmu ini termasuk orang yang paling bahagia. Wa qadru kulli mri'in utawi kira-kirane saben-saben wong suci-wiji ma iku perkara kana kang ana apa ma yuhsinuhu iku bagusi sapa man ing ilmu. Iku bagusi sapa man ing ilmu. Wal jahiluna utawi wong kang bodho li ahli ilmi maring kang ahli ilmu adaun iku musuh. Jadi waqat rukul mri'in makana yuhsinuhu itu bahwa kadar seseorang itu tergantung terhadap apa? Kadar seseorang itu tergantung seberapa dia mempunyai ilmu yang baik. Jadi apa maksudnya kemuliaan seseorang ini tergantung kepada ilmunya. Kalau ilmunya semakin banyak, semakin bagus, maka kadar seseorang ini juga semakin tinggi. Jadi apa nilai seseorang itu diukur dari ilmunya. Semakin ilmunya tinggi, nilainya semakin tinggi. Kalau ilmunya semakin rendah, berarti dia nilainya juga rendah. Ini menurut siapa? Sahabat Ali. Wal jahilu ahli ilmi a'daun. Kemudian orang bodoh di hadapan ahli ilmu ini adalah musuh. Maksudnya musuh di sini ini bukan kok tengkar tuh ya, enggak. Maksudnya ini berlawanan gitu, berlawanan antara orang berilmu dengan tidak berilmu itu berlawanan. Selalu saja berlawanan. Kecuali orang yang tidak mengerti ini ikut kepada orang yang ahli ilmu. Kalau sudah debat pasti enggak ada ujungnya orang yang. Dan terkadang justru orang yang berilmu malah kalah debat. Kenapa? Ya karena debatnya ngawur kalau orang yang bodoh itu. Kalau berilmu kan sistematis biasanya. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kenapa kita ya ngaji walaupun seminggu sekali. Insya Allah nanti sedikit-sedikit lah ya kita akan menambah ilmu walaupun apa dalam keterbatasan waktu. Fafus mongko merkolio siro. Fafus mongko merkolio siro bi ilmin kelawan ilmu. Ta'is mongko bakal urip sapa siro hayan kelawan urip bihi kelawan ilmu abadan ing dalem selawase. Annasu utawi menungso iku mauta kang mati. Wa ahli ilmi utawi ahli ilmu ahyaun iku pira-pira kang urip. Fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Maka raihlah ilmu sebanyak-banyaknya, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Orang berilmu itu akan hidup selamanya. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan sekarang udah meninggal, tapi ilmunya kan hidup terus sampai sekarang kan kita sebutkan nama beliau Imam Syafi'i, kita sebut beliau Imam Ghazali. Itu menandakan beliau sebenarnya masih hidup. Sebab apa? Selalu kita sebut namanya itu. Tanda orang masih hidup itu selalu disebut namanya. Orang kalau mati kan udah nggak disebut. Ya kan? Orang kalau sudah mati itu siapa yang peduli untuk menyebut orang yang udah mati? Nah, ketika masih suka disebut itu menandakan orangnya masih hidup. Kenapa orang yang masih hidup? Karena ilmu. Nggak mungkin orang tidak berilmu disebut-sebut namanya, kecuali makanya orang tuh kalau baik sekali baik, kalau jahat sekali jahat aja. Kayak Fir'aun sampai sekarang udah dikenang terus kan. Maksudnya jadi orang tuh jangan nanggung. Jadi orang tuh jangan nanggung. Pinter sekalian pinter, kalau nakal sekalian nakal jangan nanggung gitu maksudnya. Supaya dikenang lah. Cuma dikenangnya kalau karena kenakalannya justru malah menambah beban dosa kan begitu. Hidupnya hidup, walaupun dia hidup selamanya, tapi hidup selamanya dalam bergelimang dosa. Itu kalau yang kita kenang adalah kejelekannya. Makanya
Kalau kita pengen hidup selamanya dengan pahala, maka silahkan berilmu. Ya, silahkan kita mencari ilmu. Insya Allah dengan ilmu kita akan bisa hidup selamanya. Ya, kita dikenang selamanya. Bisa kan orang berilmu itu dengan menulis. Orang yang tulisannya masih sampai sekarang kita kenang, ya berarti orang itu masih hidup. Kitab ini kan karangan Imam Ghazali. Tiap kita mau ngajinya kita baca Fatihah Imam Ghazali. Ini menandakan beliau masih hidup. Minimal ide-idenya itu masih hidup sampai sekarang kan. Ide-idenya masih hidup sampai sekarang. Ide tasawufnya Imam Ghazali, ide fikihnya Imam Syafi'i, ya. Ide akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan masih hidup semuanya. Walaupun secara jasad beliau sudah meninggalkan kita. Nah, ini maksud daripada fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abadan. Terus wan annasu mauta wa ahlul ilmi ahyaun. Nah, maka ahli ilmu akan tetap hidup ketika manusia yang lainnya itu dalam meninggal dunia. Ketika orang lain meninggal dunia, maka orang ahli ilmu masih selalu hidup. Ya, tadi yang saya contohkan tadi, ilmunya Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang, ide beliau. Dan beliau sering, menurut Imam Syafi'i kan, tetap kita ngomongnya gitu kan. Menurut Imam Syafi'i, Fatihah di dalam sholat itu wajib menyertakan Bismillah. Nah, kan begitu. Menurut Imam Syafi'i, sholat subuh itu sunnah memakai kunut. Nah, berarti kan itu menandakan Imam Syafi'i masih hidup. Karena apa? Idenya masih selalu kita pakai. Itu sama halnya beliau masih hidup. Coba kalau Enji, ntar kalau meninggal menurut Imam Enji ya sudah nggak ada ya. Nanti kata ya udah nggak ada. Apalagi yang ngirim Fatihah ya anaknya doang, orang lain siapa nih? Sekarang maksudnya. Kalau ntar ya insya Allah enggak. Ntar kan sudah berilmu, ya, insya Allah meninggal banyak orang yang sudah pernah mengambil manfaat dari dia. Nah, akhirnya banyak kan yang nyebut nama dia. Nah, ini berarti dia masih hidup nanti walaupun jasadnya sudah dibawa. Nah, itu makanya minimal kita bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Insya Allah kita akan dikenang karena kebaikan kita tersebut. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Aswad, Imam Abdul Aswad, laisa ora ono apa syai'un suci-wici a'azza ya khobarnya laisa a'azza iku kang luwih mulya minal ilmi tinimbang saking ilmu. Kata Imam Abdul Aswad, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia di dunia ini menurut Imam Abdul Aswad. Al-muluku utawi keraton, keraton bukan ya. Al-muluku itu raja. Al-muluku utawi raja, bisa presiden, pokoknya pemimpin tertinggi dalam sebuah negara itu al-muluk. RT boleh, RT. Hukamun ikut tukang perintah. Hukamun ikut tukang perintah ala nasi ing atase manungsa. Wal ulama utawi ulama hukamun ikut tukang perintah ala muluki antase raja. Nah, ini coba. Kenapa ilmu bisa sedemikian mulianya? Karena ini al muluk hukamun ala nas. Ya. Kalau raja ini dia hanya sekedar bisa memerintah rakyat. Nah, tapi kalau ulama hukamun ala muluk. Nah, kalau ulama justru yang memerintah para raja, berarti ulama kedudukannya di atas raja. Berarti mulia mana? Kan mulia ulama daripada sekedar presiden kan? Nah, ini Abu Aswad itu begitu. Jadi kalau presiden hanya bisa menyuruh rakyat, tapi kalau ulama justru menyuruh presiden tersebut. Nah, berarti kedudukan raja ini tidak lebih dari kedudukan ulama. Jadi artinya kedudukan ulama itu lebih tinggi daripada hanya sekedar raja yang hanya bisa nyuruh rakyat jelata kalau raja, kalau ulama bisa menyuruh para raja. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini terkenal sahabat yang ahli tafsir ya beliau, sahabat Ibnu Abbas ini.
Makanya beliau punya tafsir Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu. Beliau juga punya madhab sebenarnya, cuma karena tidak terdokumentasikan dengan baik, akhirnya madhab beliau ini tidak bisa dipakai sampai sekarang. Karena apa? Tidak lengkap ininya. Dokumen-dokumen pendapat beliau tidak lengkap. Kan kita nggak boleh mengambil pendapat yang dokumen pengambilan hukumnya tidak lengkap, itu nggak bisa. Sementara saat ini yang lengkap tinggal 4 madhab itu, Imam Syafi'i, siapa? Malik, ya, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, sama Hambali. Bukannya yang lainnya salah, bukan. Tidak, madhab yang lain tidak salah, cuma tidak ditemukan dokumentasi jalur pemikirannya, begitu. Jadi nggak boleh. Makanya ada Imam Dawud Ad-Dhuhiri juga boleh, ya kan? Tapi sama dokumentasinya tidak ada. Imam Ad-Dhuhiri malah lebih mudah kan, ya? Dalam madhabnya lebih ringan sebenarnya. Cuma karena tidak ada dokumentasi lengkapnya, ya kita tidak boleh memakai. Yang lengkap sementara ini yang 4 madhab itu, yaitu secuil atau sekelima tentang Imam Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas itu termasuk ahli fikih, salah satu ahli fikih yang dari sahabat. Khuyiro, kata Ibnu Abbas, khuyiro dan kena ake milih, disuruh memilih, maksudnya khuyiro dan kena ake milih, maksudnya disuruh memilih dari bahasa Indonesianya. Disuruh memilih sopo Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Sulaiman kang dadi anak Dawud alaihi ma iku muga tetep ngatasi Nabi Sulaiman lan Nabi Dawud apa asalamu uga keselamatan. Disuruh memilih bainal ilmi ing dalam antarane ilmu wal mali lan bondo wal wal malaku, ya, wal malaku lan keren. Fahtara memilih sapa Sulaiman al ilma ing ilmu. Fa akto mongko paring sapa Allah ing Sulaiman al mala ing bondo wal malaka lan keraton ma'ahu sertane Nabi Sulaiman. Ini kata Ibnu Abbas, dulu Nabi Sulaiman ini disuruh memilih. Hei Sulaiman, kamu mau memilih ilmu, harta, atau menjadi raja? Oleh Allah disuruh memilih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memilih apa? Kalau kita milih apa disuruh milih gitu? Mau ilmu, mau harta, atau mau jadi presiden, ya Pak? Mau milih apa? Tapi saya pasti harta yang dipilih, ya kan? Kalau nggak harta ya presiden, nggak mungkin mau milih ilmu kalau kita. Tapi Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Akhirnya fakhtaro al ilma, maka Nabi Sulaiman akhirnya memilih untuk diberi ilmu oleh Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Fa'ato al-mal wal mulka wal ma'ahu. Akhirnya Nabi Sulaiman justru dikasih ketiga-tiganya. Minta ilmu, akhirnya harta dan menjadi raja diberikan semuanya. Kenapa? Dengan ilmu kita bisa mendapatkan harta, dengan ilmu kita bisa mendapatkan kedudukan. Tapi kalau kita langsung memilih raja, nggak lama jatuh, kamu dibohongi terus, nggak punya ilmu kok. Nggak punya ilmu jadi presiden ya gampang dijungkirkan kan. Nggak punya ilmu punya uang, gampang dibodohin kan. Bodohin ini apa, bangun habis cuma 10 juta, dibodohin aja ini 100 juta tuh, nah lama habis kan uangnya. Nah jadi kunci utama itu ilmu. Dengan ilmu insya Allah orang-orang sukses, ya, orang-orang sukses mau dunianya atau akhiratnya itu biasanya rata-rata yang memakai ilmu. Ya apa kayak siapa? Ya Nabi Sulaiman contohnya, dan nabi-nabi yang lainnya seperti itu. Kuncinya adalah pada ilmu duluan. Cuma kalau kita kan berpikir kan pendek, ya. Kita tuh berpikirnya kan rata-rata sesaat, pengen langsung kaya kayak gitu. Tapi kan nggak tahu nggak memikir jalan menuju kaya seperti apa. Ya sama, saya juga begitu. Pengennya langsung kaya, pengennya. Padahal Nabi Sulaiman nggak mau dikasih kaya langsung. Beliau memilih untuk dari jalur keilmuan dulu. Nah, itu sekedar pengetahuan, ya. Wasu ilalan den takoni sapa Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak. Ditakoni ngene, man iku sapa anasu utawi menungso? Faqala mongko jawab sapa Ibnu Mubarak.
Ai annasu iku al ulama'u menungso. Nah itu membuang mubtada karena maklum asalnya ai annasu iku al ulama. Kila mongko den ucapake faman mongko iku sapa al muluku utawi pira-pira ratu. Ola jawab sapa Ibnu Garab az-zuhadu iku kang ahli zuhud. Kila den takoni maneh ditanya kembali faman mongko iku sapa asufla